Masih semangat? Amin. Masih semangat? Amin. Semangat ya. Silakan Bapak Ibu duduk. Sekarang tiba waktunya untuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita mau duduk diam di bawah kakinya. Biarlah apa yang firman kita dapatkan pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Seperti rusa yang haus akan kaum. Demikianlah jiwa kami Bapa dan akhirnya kami haus akan kaum. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan Tuhan. Dalam firman ini menegur, dalam firman ini menguatkan dalam hidup kami. Jiwaku rindu
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bangkit berdiri. Saya ingin naikkan pujian, refrennya saja. Katakan, Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Biar ini menjadi kerinduan setiap kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kepekaan kami akan suara-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami ada di dalam rumah Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk menikmati sukacita Tuhan. Kami percaya ini kerinduan setiap kami. Kami mau buka hati sungguh-sungguh. Kami mau berikan hati sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal dari Tuhan. Kami mau beri hati kami terbuka bagi Engkau sepenuh hati kami. Berkati dan kami siap menerima berkat Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita punya kerinduan yang sama. Ya, ingin dijamah Tuhan, ingin dikuatkan Tuhan. Ya, karena saya katakan hari-hari ini hari-hari yang sungguh-sungguh perlu Tuhan libatkan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Hari-hari ini kita perlu akan Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya ingin belajar bersama-sama yaitu tentang beriman. Ya. Oh, kalau saya bilang beriman, saya udah tahu. Kita semua orang-orang beriman. Benar? Benar ya? Kita semua orang-orang beriman. Tapi saya mau berbicara pada pagi hari ini yaitu tentang beriman. Apa sih beriman itu? Ya, apa yang harus kita kerjakan? Mungkin doa-doa kita ya selalu kita naikkan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi kita perlu mendalami tentang beriman. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai di dalam pembacaan kita yaitu di Kejadian. Ya, Kejadian pasal yang ke-15. Ya, ayat 4 dan ayat 5. Ya. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh supaya kita tahu, mengerti. 1, 2, 3. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tetapi lalu membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan kepada Abram. Ya, karena Tuhan tahu keadaan Abram dan doa-doa Abram. Sehingga Tuhan menyatakan 2 ayat ini yang kita akan dalami, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abram. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, ya, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saat itu Abram itu sudah tua, ya. Dia berdoa, Tuhan kasih keturunan. Aku kan tidak lama, biasanya orang tua selalu gitu ya. Aku ini tidak lama kok di dunia ini, sebentar juga akan mati. Itu biasanya orang tua itu berkata demikian, ya, atau berpikir demikian. Wah, mau gimana lagi, ya? Saya sudah tua, saya tak setia kepada Tuhan. Itu tidak salah, ya. Tapi jangan punya pikiran aku sudah tua, umurku ya tidak lama lagi. Apalagi nek sudah umur 90 tahun atau 80 tahun. Wah, tidak mungkin ya 100, tinggal sebentar lagi gitu, ya. Itu umum, ya, umum. Abram itu demikian juga, ya. Ketika Abram mulai tua, dia menyadari, ini apalagi istrinya sudah sudah menopause, ya, tidak mungkin bisa punya anak dan punya keturunan. Saya hanya punya, kata Abram, ya, Abram berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini punya hamba, ya, punya pembantu, ya. Mungkin nanti hartaku ini yang memiliki pasti hambaku itu. Ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram, bukan itu yang menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu, ya, dikatakan. Lalu Tuhan itu membawa Abram, ya, ayat yang kelima, Tuhan lalu membawa Abram keluar dan berfirman lagi, ya. Kalau Tuhan itu berfirman tuh ingin meneguhkan, ya. Kalau saudara berdoa lalu saudara merasa, oh Tuhan membawa supaya saya seperti ini, ya. Oh Tuhan sedang membawa saya tuh harus melewati seperti ini. Tuhan, ketika aku berdoa, aku tuh harus menghadapi tantangan yang begitu besar, tapi saya punya, Tuhan tahu bahwa punya maksud dan tujuan yang baik. Tuhan tuh ingin meneguhkan. Kalau Tuhan tuh berfirman berkali-kali, makanya senang diteguhkan enggak? Ya, kalau lagi bimbang, lagi ragu, senang diteguhkan enggak? Firman Tuhan itu meneguhkan saudara. Makanya sukalah mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Benar, ya? Ya, belajar firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan kepada Abram. Abram dibawa keluar. Untuk apa sih? Ya, dikatakan, ya, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Kira-kira siapa yang dapat menghitung bintang? Ya, pendek kata, banyak banget itu, ya. Kita sudah tahu mungkin, ya, karena itu loh pasir di laut, ya, itu firman Tuhan. Ya. Tuhan memberikan janjinya, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya,
difirmankan lagi oleh Tuhan kepada Abram, lagi lihat, ya, lagi memandang bintang. Tuhan itu berfirman lagi. Maksudnya apa? Tuhan ingin meneguhkan lagi janjinya. Ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian nanti, ini janji Tuhan. Dah dinyatakan kepada Abram. Bapak Ibu, terkadang ya sering kita tuh sudah terima janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau sendiri. Siapa yang percaya? Ya. Itu Tuhan berfirman kepada setiap kita, aku akan menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir hidupmu. Itu disertai Tuhan. Tapi terkadang manusia itu janjinya yuk lupa, ya. Janjinya ya karena banyaknya perjalanan, ya, kita sedang berjalan lupa. Kita makan, kita minum, kurang makan, kurang minum. Ada penyakit, ada angin. Lupa nek Tuhan itu beserta kita. Ya, kadang-kadang kita lalu jengkel, marah, kenapa toh ini terjadi? Ya, Abram itu seperti yang akan kita pelajari. Ya, itu menjadi satu pengajaran kepada setiap kita untuk kita belajar. Ya, kalau ini bukan dongeng, ya. Kisah Abram ini bukan dongeng. Ini sungguh-sungguh terjadi dan ditulis di dalam firman Tuhan. Tuhan punya tujuan dan maksud yang indah bagi saudara dan saya menjadi kuat. Oh, jadi Abram itu seperti itu. Ya, ketika Abram itu dikasih janji, saya juga dikasih janji. Oh, benar-benar luar biasa. Kita bisa katakan amin. Waktu itu Abram itu ketika ia sedang melihat bintang, mungkin dihitung, lagi ngitung mungkin, ya. Karena tidak dijelaskan di firman Tuhan. Kalau kamu dapat menghitungnya, Tuhan berfirman lagi, demikianlah nanti keturunanmu itu. Itu janji. Ya, janji firman Tuhan kepada Abram. Tapi terkadang orang itu menjadi lemah dalam perjalanan. Kenapa sih orang menjadi lemah? Ya, perjalanan ini begitu panjang dalam hidup kita. Tuhan juga berjanji kepada saudara, nanti akan banyak keturunanmu. Maksudnya apa? Suruh mikir ada generasi loh. Ya, ada generasi. Kalau kita tidak jadi teladan mulai saat ini, bagaimana nanti keturunan kita? Mungkin kita tidak bisa lihat setelah anak, cucu, tangga, cicit, apa ya. Mungkin kita tidak melihat itu, tetapi Tuhan katakan keturunanmu ada. Ya, pasti anak cerita ya. Dulu papa itu namanya ini, bapak itu namanya ini, nanti ada keturunannya. Bahkan namanya itu tidak dilupakan. Ya, Susanto, anaknya Susanto semua. Maksudnya apa? Ini loh mengingat generasinya. Ya mungkin kita nama anak-anak kita mungkin pakai nama orang tua. Ya bahkan surat-surat aja pakai ya keturunannya gitu ya. Untuk melihat keturunan kita itu banyak banget. Saudara yakin punya anak, cucu, cicit? Apalagi? Canggah? Apalagi? Saya enggak tahu ya. Keturunannya itu banyak. Itu loh yang Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya. Ya, untuk jadi teladan mulai saat ini. Tapi terkadang dalam perjalanan hidup ini kita menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Ini Abram dan Sarah ini
juga dalam perjalanan dia terima janji Tuhan. Abram dan Sarai ini juga lemah di dalam perjalanan. Siapa yang saat ini lemah imannya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Amin. Saya katakan amin. Luar biasa. Tapi perlu engkau mendengar. Ya. Perlu engkau mendengar supaya kau belajar. Bisa kok kita ketika kita menjadi lemah dalam hidup ini. Mungkin banyaknya masalah. Lalu tidak percaya lagi kepada janji Tuhan. Saya bagikan ada 3 poin yang kita akan bicara. Ya, kenapa kita sering menjadi lemah? Yang pertama, yuk, karena kita berfokus kepada keadaan. Ya, kita akan buka di Kejadian pasal yang ke-16. Yuk, ayat yang ke-1. Kenapa iman kita sering menjadi lemah? Karena yang pertama, kita berfokus kepada keadaan. Ya, pasal 16 ayat yang ke-1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, Sarai juga menjadi lemah imannya. Baru saja loh. Ya, di pasal yang ke-15 itu terima janji Tuhan. Sampai ayat yang ke-21. Ya. Lalu pasal yang ke-16, tidak lama saudara. Sarai itu mulai tidak percaya lagi. Ya. Mulai lemah imannya lagi. Karena apa? Dia sudah tua. Sudah tidak mungkin punya anak, punya keturunan. Tapi dia melihat ada hambanya yang masih muda tentunya ya. Punya hamba yang masih muda. Itu mungkin ahli warisnya. Baru saja kasih janji Tuhan. Mungkin saudara terima janji Tuhan ketika engkau sedang beribadah. Ya Tuhan, aku terima janjimu. Aku pegang teguh janjimu. Keluar, saudara bisa kok jadi lemah. Ya, tetapi belajar. Ya, kenapa engkau saudara menjadi lemah? Karena saudara berfokus kepada keadaan. Yang sering berkata, aku ini sudah doa loh. Saya tadi di gereja, amin, penyakitku pasti sembuh. Aku pasti bisa sukacita. Begitu keluar. Kok sakit ya? Karena apa? Dirasa-rasa sakit. Ini loh yang sering orang sehat merasakan sakit. Kita rasa-rasa kok enggak seperti tadi ya. Aku pokoknya yakin. Nah gitu ya. Ini loh yang sering membuat iman kita lemah karena kita itu fokusnya kepada keadaan. Itu seperti Sarai. Keadaannya tidak ada anak, keturunan, tetapi adanya hambanya. Lah itu mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, supaya imanmu tidak menjadi lemah. Jangan fokus kepada keadaan. Amin. Amin. Jangan fokus kepada keadaan. Mungkin saudara sakit, mungkin tidak punya uang, mungkin ekonominya. Engkau melihat anak-anakmu, mungkin sekolah besok harus bayar uang sekolah, harus kasih sangu. Nah, ini tidak ada. Saya yakin kok waktu di gereja juga berdoa, nyanyinya dengan imanku, aku percaya Tuhan pasti sediakan. Dia Allah yang berkuasa. Ya, ketika sampai di rumah, wah duitnya bingung. Ya, mulai jadi lemah, lalu ngelukru. Ya, lupa Tuhan, lupa janjinya tadi loh yang saudara pegang teguh. Bisa lupa. Sarai pun demikian. Ya, jadi mulai hari ini jangan fokus kepada keadaan ketika engkau mau kuat. Jangan engkau menjadi lemah. Amin. Ya, belajar ya dari pertama.
Jangan fokus kepada keadaan kalau engkau mau tetap kuat. Apapun Tuhan sanggup menolong. Amin. Dan yang kedua, yuk ayat yang kedua. Di dalam Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkata demikian, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Ini Sarai sama Abram, ya, Sarai ngomong, aku ini tidak mungkin bisa punya anak lagi, tapi aku punya hamba, hampiri dia, mungkin nanti dia punya anak. Yang ngeri lagi, Abram apa katakan? Abraham mendengar perkataan Sarai. Artinya apa? Abraham tuh malah dengar perkataan Sarai. Saya yang kedua, saya akan berkata demikian. Jangan fokus kepada dirinya sendiri. Jangan fokus kepada kekuatanmu. Ini Sarai itu demikian. Ya, ngomong-ngomong sama Abraham. Abraham, ada hamba itu namanya Hagar. Hampiri dia. Mungkin dari dia ada anak. Itu mungkin keturunan kita. Abram berkata apa? Seharusnya kalau kita melihat sekarang. Abram berkatanya, enggak Sarah, aku tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan janji itu. Tetapi enggak demikian kata Abram. Abram apa? Oh ya. Ya. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Oh ya wis aku tak ngepek Hagar. Sering kita demikian. Ya mungkin iman kita menjadi lemah karena kita mau pakai kekuatan kita, pikiran kita. Oh iya, itu ada kok hamba. Aku enggak ngepek orang lain, tapi aku ngepek hambanya. Mudah ya, ada di hadapan kita. Dipek hambanya. Mendengar perkataan Sarai artinya apa? Abram setuju dengan perkataan Sarai. Itu loh, jangan fokus kepada diri sendiri. Sarai merasa ini benar. Saudara sering mengalami demikian. Itu iman saudara sedang lemah. Tapi mulai pagi hari ini, saudara jangan percayakan dirimu bahwa engkau itu kuat, engkau itu sanggup. Aku tetap teguh imanku. Karena Abram mendengar perkataan Sarai. Artinya apa? Abram setuju. Saudara mungkin nemu ya dalam kehidupan ini. Orang itu bisa menolong kamu loh. Aku mau cari orang kaya untuk menolong saudara. Untuk menolong saya lagi tidak punya uang. Aku mau cari utang orang kaya. Itu harapanku satu-satunya. Banyak orang demikian. Nanti kalau diutang saudara. Terima kasih Tuhan. Ini loh mungkin Tuhan melalui ini. Karena fokus, kamu tuh kuat, kamu tuh bisa. Kamu tuh mampu. Nah ini loh. Ini sudah ada di sekitar kita. Ini yang terkadang fokus kita bukan kepada Tuhan. Tapi fokus kita kepada diri kita sendiri. Sarai juga gitu. Ya, fokus kepada dirinya sendiri. Menjadi kedua-duanya lemah. Tidak mempercayai atau tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ya, mulai hari ini ya,
Saudara jangan fokus kepada dirimu sendiri. Engkau yang kuat, engkau yang hebat, engkau yang luar biasa, engkau yang gagah, engkau masih muda, banyak wawasan, banyak pikiran. Yang sering jatuh karena tidak bisa bertahan di dalam iman. Itu karena fokus dirimu sendiri, merasa kuat. Abram dan Sarai setuju. Yuk kita akan masuk dalam yang ketiga. Kita akan membaca ayat 4, 5, dan 6. Ya. Abram menghampiri Hagar karena disetujui. Nah, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, menyepelekan siapa? Nyonyanya itu yang dimaksud Sarai. Karena dia bisa mengandung. Nah, lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Ayat yang kelima ya. Penghinaan yang ku derita ini adalah tanggung jawabmu. Nyalahke siapa? Abram. Nah, tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku itu ke pangkuanmu. Saya tidak begitu jelas. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kecewa enggak? Kecewa banget. Nah, yang ketiga, jangan mengandalkan orang lain. Nah, itu yang diperoleh Hagar dan yang diperoleh oleh Sarai dan Abram. Sekarang tanggung jawabmu itu loh, menghina aku terus. Baru dengar kabar nek dia hamil, sudah seperti itu. Jangan mengandalkan orang lain, maka engkau akan menjadi lemah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu memberikan janjinya bagi saudara dan saya. Engkau akan berhasil. Kau akan menikmati hasil yang engkau tabur. Orang maunya berhasil tapi tidak pernah mau nabur. Nah, Tuhan katakan, tabur engkau nanti akan tuai. Bukan engkau tuai ya, nanti engkau nabur. Enggak, saudara. Yang Tuhan nyatakan itu yang kita lakukan setiap hari, yang kita lihat setiap hari. Tidak mungkin ya akan dapat, akan nuai, lagi nanem belum keluar buah, panen lombok. Lalu dikatakan, ini loh panenku, panennya likulaan. Ini loh lombokku. Nah, terkadang orang tuh maunya hasilnya, tetapi tidak mau naburnya. Tuhan ajarkan apa yang engkau tabur nanti akan engkau tuai. Jangan mengandalkan orang lain. Karena orang lain bisa kok mengecewakan. Orang lain bisa kok membuat kamu kaya, bisa. Tapi engkau tidak mengandalkan Tuhan. Saya minta musik untuk maju ke depan. Ya, saya akan membaca bersama-sama di dalam Yeremia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan itu setia. Dia adil.
Dia akan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yuk kita akan bangkit berdiri, baca ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Haleluya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan orang lain. Tuhan tidak suka kepada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku bisa. Kalau aku bisa karena Tuhan. Aku mampu karena Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap engkau hadapi masalah. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kepada orang lain. Fokus engkau hanya kepada Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan itu akan membela. Tuhan akan memberikan keselamatan kepadamu. Satu pesan yang indah pada pagi hari ini. Bangkitkan imanmu. Kembali kepada janji-janji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bangkitkan imanmu. Dan kembali percaya kepada janji-janji Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada setiap saudara. Fokus kepada rancangan Tuhan. Fokus kepada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa. Tuhan, aku belum menerima jawaban. Tetapi berimanlah terus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan. Jangan fokus kepada dirimu sendiri. Jangan fokus kepada orang lain. Mungkin orang lain bisa menolongmu. Tetapi percayalah. Masuk dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Saya ingin membawa saudara untuk nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang telah percaya. Dia yang sangat Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanmu bersemangat percaya kuasanya. Putri Asyana kemenangan darimu. Tapi biarlah Roh Kudus terus memimpin kami. Untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah, tantangan,
pergumulan yang sedang kami hadapi, kami mau fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhan yang besar yang kami sembah. Hanya di dalam-Mu lah Tuhan ada jawaban. Kami mau terus tetap beriman kepada Tuhan. Maka kami percaya pertolongan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau di hadapan-Mu berkata, aku mau bangkit. Membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Kembali untuk kami percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus memimpin setiap kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami pada pagi hari ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Karena kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami mau tetap bangkit iman kami. Dan percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.